Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Yang sama-sama saya hormati, di sini ada Pak Prof, ada Bu Ica, ya, dengan para ibu-ibu sekaligus pengurus dari Majelis Ta'lim, Bar'atus Sholihah, dan juga para jamaah ibu-ibu yang ada tinggal domisili di JGC ini ataupun di luar dari JGC. Mudah-mudahan kedatangan ibu-ibu semuanya Allah senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, barakah fid dunya wal akhirah, dan kita termasuk hamba Allah yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, bercerita tentang Saudah binti Zam'ah. Siapa ya, ada yang kenal? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudah binti Zam'ah adalah seorang janda yang memiliki 6 orang anak dari suami yang bernama Sakron bin Amr. Kemudian Saudah binti Zam'ah dan suaminya Sakron bin Amr ini adalah yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat hijrah pertama. 12 orang dari laki-laki, 12 wanita, ya, 12 orang wanita untuk berhijrah ke Habasyah. Kemudian dari Habasyah, tepatnya Ethiopia, di sana ada seorang raja, Ashamah An-Najasyi. Ashamah An-Najasyi ini adalah seorang raja yang baik sekali, tidak pernah berbuat zalim kepada masyarakat setempatnya, dan dibolehkan oleh siapa? Raja Najasyi atau Raja Habasyah ini, ya, dari Ashamah ini dibolehkan umat Islam, ya, dari Mekah menuju Habasyah. Bisa terbayang daerahnya Saudi Arabia itu Asia Timur, ya. Habasyah, Ethiopia itu di wilayah Afrika. Berarti perjalanannya Masya Allah, ya. Karena diberikan suaka tempat tinggal, hijrah di tempat di mana Raja Najasyi ini atau Ashamah An-Najasyi ini memberikan tempat kepada kaum muslimin untuk berhijrah, mencari apa? Suaka tempat tinggal supaya tidak ada yang menyakitinya, maka diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Setelah itu datang lagi gelombang yang kedua, yaitu berjumlah kurang lebih 18 orang perempuan dengan 24 orang laki-laki. Disitulah termasuk Saudah binti Zam'ah dengan suaminya Sakron bin Amr.
Setelah kembali, subhanallah, semakin penyiksaan demi penyiksaan begitu banyak, ya. Kemudian juga kaum kafir Quraisy semakin hebat untuk apa? Memberikan kezaliman kepada umatnya atau pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itulah ada namanya tahun Amul Huzni. Amul Huzni itu meninggal secara beruntun. Ya, Bu. Meninggal secara beruntun. Abu Thalib dengan Khadijah binti Khuwailid. Sandaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu kuat kepada Abu Thalib, pamannya dan istrinya, itulah yang menandakan di tahun yang bernama Amul Huzni, tahun kesedihan. Di tahun kesedihan itulah, Masya Allah, ya, hebat banyaknya masalah-masalah yang didapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jadilah Nabi seorang duda. Apakah di sini lebih dulu menikahnya Aisyah dengan Saudah binti Zam'ah? Mana yang duluan? Saudah, ya. Kenapa Nabi memilih Saudah? Karena waktu itu Aisyah masih kecil, ya. Nabi Saudah menjalani kehidupan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 3 tahun. Jarak umur Nabi dengan Saudah binti Zam'ah, jaraknya usia Nabi saat dengan Saudah binti Zam'ah 50 tahun. Dengan Saudah usianya di usia 55 tahun. Jadi Ibu kalau ada yang dapat berondong, ada yang dapat janda. Kalau ini subhanallah. Suatu ketika dalam perjalanan hijrah, Saudah bermimpi di mana Allah menghadirkan mimpi. Kemudian menceritakanlah kepada Sakran bin Amr, suaminya. Ya zauji, wahai suamiku, saya bermimpi bahwasanya Nabi seakan-akan menginjak aku. Nginjak, Bu. Berarti apa di sini kalimat takwilnya? Apa kira-kira takwil mimpinya? Maka disebutkan kata Amr bin Sakran, saat aku wafat, maka engkau akan dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Saudah, mungkin, enggak mungkin. Kata suaminya, qadarallahu haqqa qadri. Kalau Allah sudah tentukan sesuai dengan ketentuan Allah, maka apapun yang terjadi. Bisa kita ketahui dalam sebuah riwayat, Saudah binti Zam'ah ini adalah wanita yang berbadan gemuk. Kemudian juga punya kunyah, punya gelar Ummu Sauda. Kalau Ummu Sauda berarti warnanya aswadun. Iya begitu, ya. Kemudian bermimpi kembali. Yang kedua, wahai suamiku, qad halimtu, aku telah bermimpi bahwasanya bulan turun menerangi bumi. Bagaimana takwilnya? Apa jawab Abu Sakran? Sakran bin Abdul mengatakan, wahai istriku, bahwa nanti sebentar lagi engkau akan dipinang oleh seorang nabi yang mana disebutkan khatamin nabiyyin, penutup dari segala para nabi-nabi, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih enggak percaya juga beliau, ya, subhanallah.
Di samping seorang sosok Saudah binti Zam'ah ini adalah orang yang pertama kali berhijrah, ya, diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seorang wanita yang ta'ah atau Allahu wa Rasuluh, Allahu wa Rasuluh, taat kepada Allah dan Rasulnya. Juga seorang wanita yang sangat penyayang. Maka nggak lama kemudian Sakron bin Amr saat ingin pulang dari Habasyah atau Ethiopia menuju Makkah, merasakan perut sakit yang begitu hebat, akhirnya meninggal dunia. Apa yang terjadi? Saudah binti Zam'ah begitu sedih. Ibu, layaknya kita agak ada suami pasti sedih, ya. Semuanya kenangan zikroyatil hasanah, kenangan indah akan ada selalu hadir dalam kenangan-kenangan kita, dalam pikiran kita. Begitu juga Zam'ah, begitu juga Saudah binti Zam'ah. Ada saudaranya Abdullah bin Zam'ah, tapi masih kafir. Berarti dia tidak pernah mau melihat sisi karena perbedaan agama. Maka begitu sedih ditinggalkan dengan jumlah 6 anak. Ibu, kalau kita ditinggalin suami, cuman kita nggak guling-guling aja kalau kita masih punya iman, ya. Itu kalau di Arab itu orang terkadang yang lupa dengan Allah karena begitu cintanya, mahabbah ila zaujiha, begitu cintanya kepada suaminya, ada yang memukul-mukul kepalanya, berteriak sekencang-kencangnya, kemudian merobek baju-bajunya ataupun hijabnya. Nah, ini yang tidak boleh. Disebutkan dalam kitab namanya Babun Niyahah. Bab menerangkan tentang orang yang meratapi tangisan di mana suaminya meninggal ataupun sanak kerabatnya dengan cara yang tidak wajar. Itu namanya disebutnya an-niyahah. Kemudian ibu sekalian, maka saat itu perjalanan Saudah binti Zam'ah terus, ya. Enggak lama Nabi pun menjadi seorang duda. Saudah binti Zam'ah pun menjadi seorang janda. Kalau dulu Khadijah binti Khuwailid itu ada yang memediasi. Siapa, Bu? Ibaratnya untuk menyampaikan, Rasulullah mau nggak sama ini, Khadijah mau nggak sama ini. Siapa namanya? Siapa? Maisaro termasuk. Ada satu lagi. Nah, yang sekarang ini Nabi dilihat oleh Khawlah binti Hakim. Khawlah binti Hakim, subhanallah, melihat kondisi Nabi merenung, sementara dakwah berjalan, kondisi terus, kaum kafir Quraisy terus menzolimi para pengikut-pengikut dari Nabi Muhammad SAW. Maka datanglah Khawlah binti Hakim, orang yang memediasi. Kira-kira mau enggak, bahasanya begitu. Ya Rasulullah, aturidu an tatazawwaj? Wahai Rasulullah SAW, apakah kamu mau menikah? Rasulullah antara ini nanya, siapa kira-kira? Gitu. Man hiya? Siapa kira-kira dia tuh? Ada, kata Khawlah binti Hakim. Hal anta turid bikran am sayyiban? Apakah kamu mau yang gadis apa yang mau janda? Kira-kira ibu bapak-bapaknya maunya yang mana, Bu? Kalau Nabi sebaliknya, yang dicari janda dulu. Kenapa? Karena ada, ya, selain anak yatimnya, mencari keberkahan dan ridha Allah, begitu kan? Akhirnya kata Rasulullah, man hiya? Idza kana sayyiban, kalau emang dia janda, wa man hiya? Siapa kira-kira dia?
Maka kemudian Khawlah datanglah ke rumah Saudah binti Zam'ah. Ya Saudah, apa gerangan yang membuat engkau Allah memberikan keberkahan begitu baik, bagus kepada kamu? Kata Saudah, ha huwa dzaka. Apa sih? Kalau bahasa kita gitu. Ngomong apa sih? Wahai Khawlah. Diceritakanlah bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaktubuki, bahwa Rasulullah ingin meminang engkau. Langsung gemeteran, Bu. Tuh, Bu. Kalau kita dipinang, ya Bu. Kalau yang mah demen enak, kalau emang gak demen, ada lagi nggak mau tuker tambah gitu ya? Nggak ada ya. Kemudian gemeteran keadaannya, bahwasanya Rasulullah ingin meminang engkau, wahai Saudah. Kata Saudah binti Zam'ah, bicarakanlah engkau wahai Khawlah binti Hakim kepada bapakku, karena bapaknya udah tua renta, tinggal di rumahnya Saudah binti Zam'ah dengan jumlah anak 6 plus bapaknya dengan beliau. Adapun bapaknya ini adalah seorang pedagang yang pedagang kecil-kecilan, itu juga kalau musim haji doang, berarti dagangnya setahun sekali, ya Bu, Masya Allah ya. Nah, kata bapaknya, apa benar am hadza sahihun bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an takhtubuki? Apa benar bahwa Rasulullah SAW akan mengkhidbah kamu atau meminangmu? Maka diceritakanlah kepada Khawlah bahwa iya benar. Kembali karena sudah mau. Jadi kalau dalam ilmu fikih itu, janda menikah ataupun gadis menikah, kalau gadis itu as-sukutu tadullu ala ridha. Dengan diamnya itu udah menunjukkan kata ridha. Tapi kalau janda harus tegesin, mau apa kagak? Itu. Mau, nggak mau, jangan mau gitu. Akhirnya mau. Siapa yang nggak mau? Karena dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibu-ibu sekalian, bahwasanya kita kembali bahwa saat itulah Rasulullah langsung memberikan 4.000 dirham maharnya, ya, dan menikahlah. Ada yang membuat Rasulullah selalu bahagia setelah menikah dengan Saudah binti Zam'ah, karena badannya besar, ya, dan gemuk. Saat itu Rasulullah sedang sholat sunnah. Kemudian apa yang terjadi? Kena hidungnya. Ya Rasulullah, kamu tadi saat kamu sholat hidungku kena bagian pokoknya kena hidungnya. Maka aku tekep gini. 5 ya Saudah, biar kalau aku sholat nggak ada mimisannya. Padahal mah nggak ada. Cuman pengen bercanda sama Rasulullah. Maka saat itu nggak lama selang menikah dengan Rasulullah, kepada Aisyah. Nah, Aisyah melihat harinya semakin tua Saudah binti Zam'ah. Nah, Rasulullah ingin menceraikan karena udah dapat Aisyah. Ya, maka apa di situ? Wahai Rasulullah, jangan engkau ceraikan aku. Karena walau bagaimanapun aku tidak ingin diceraikan. Aku ingin menjadi seorang ummul mukminin bin ummahatil mukminin. Ingin menjadi seorang ibunya dari orang-orang mukmin. Dengan begitu aku akan selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Ambillah jatah giliranku untuk Aisyah binti Abu Bakar. Tuh Bu, kira-kira nih yang begitu ibu-ibu tahan apa enggak? Enggak mau gitu ya. Kagak mau? Iya. Ya kan memang walaupun ada di dalam Al-Qur'an bahwa laki-laki boleh masna wasulasa waruba, ya. Boleh 2, 3, 4. Tapi ustazah saya mau satu aja juga nggak habis-habis, ya. Ada lagi yang modelnya
Ya, Ustazah kalau ada yang tukar tambah boleh juga. Ya. Nah, Ibu sekalian rahmatullah, kembali bahwasanya Saudah binti Zam'ah ini adalah seorang istri Rasul yang cerdas, yang taat kepada Allah, yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memberikan satu pencerahan. Beliau meriwayatkan hadis tidak banyak. Berbeda dengan Aisyah. Kalau Aisyah ribuan hadis. Kalau Saudah binti Zam'ah ini enggak banyak. Tinggal lagi selalu masa Nabi ditinggal oleh Khadijah, beliau selalu menghibur. Ya, saat lagi bercanda antara Aisyah dengan Saudah binti Zam'ah, saat itu main lempar-lemparan terigu, qamhun. Ibu tahu qamhun? Itu jenis terigu. Jadi mukanya siapa? Mukanya Saudah binti Zam'ah dipeperin oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena dilihat oleh Rasulullah tersenyum. Kemudian gak lama Rasulullah nahan badannya Aisyah. Ayo Saudah, peperin lagi tuh Aisyah. Akhirnya dipeperin lagi gitu. Akhirnya main lempar-lemparan terigu di depan Rasulullah. Terdengar oleh Umar bin Khattab, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Langsung kabur berdua tuh. Pas dibuka, "Waalaikumsalam." "Limada ya Rasulullah, kenapa begini?" "Mana istrimu kok kabur? Ada saya," kata Umar. Maka dipanggil, "Ya Aisyah, ya Saudah binti Zam'ah. Limada antuma, kenapa kalian berdua?" Maka dijawabnya, "Bi anna anta idza anta jaa," kalau kamu pas datang, "anta ghalidun syadidun." Sambil bercanda. "Kamu adalah pemuda yang kejam lagi kasar. Wa amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa halimun." Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lembut hatinya. Akhirnya ketawa Umar bin Khattab. Ya. Ibu sekalian rahmatullah, istri Rasul enggak lebih dari ada 10 ya Bu. Di antaranya Khadijah. Siapa yang hafal lu? Khadijah, Aisyah. Yang kelihatan aja kayaknya ya. Ya, ayo sebutin. Khadijah, Siti Khadijah, Aisyah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab binti Jahsy, kemudian Romlah, ya, kemudian siapa lagi? Maimunah binti Haris, kemudian Juwairiyah binti Haris itu, dan Maimunah binti Haris, Juwairiyah binti Haris. Nah, jadi kesimpulannya apa yang didapat dari para istri-istri Nabi? Yang pertama adalah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di mana bahwa kehidupan para istri-istri Nabi itu dipenuhi dengan cahaya-cahaya ilahi. Artinya tidak pernah jauh dari Allah dan Rasulnya. Kemudian juga para istri Rasul itu tidak boleh menikah lagi. Ya Bu, kalau kita belum masa idah udah ngelirik aja. Ya nauzubillah ya. Itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak diperkenankan untuk menikah. Kenapa? Karena untuk menjaga izzah, menjaga kemuliaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di dalam ayat Al-Qur'an berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa'i in ittaqaitunna fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Intinya adalah istri-istri Nabi kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Ya Bu, jadi beda tuh Bu.
Ada juga di ayat Al-Ahzab, surat Al-Ahzab itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dzain. Jadi wahai Nabi Muhammad SAW, katakan olehmu wahai Nabi kepada li azwajika, kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, bintani, banatun. Ibu punya anak perempuan? Bintun satu perempuannya, bintani dua. Tapi kalau banatun 3 atau lebih. Kalau anaknya 3 perempuan sampai banyak, ummul banat. Ya, ummul banat berarti anak ibu dari yang anaknya banyak perempuan, yang punya anak perempuan banyak gitu. Disebutnya ummul banat. Kalau ummul aulad, anak laki-laki semuanya. Ya, misalnya anak perempuan disebutnya namanya ummul banat, ya, karena anak perempuan semua. Kemudian qul li azwajika, katakan olehmu wahai Muhammad kepada istri-istrimu dan anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan istri-istri orang-orang yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, untuk menutup hijab. Yudnina 'alaihinna min jalabibihin artinya menutup hijab. Ini pun wahyu turun saat Zam'ah, ya. Kata Umar, wahai Nabi, tutuplah hijab para istrimu, ya. Nabi belum mendengarnya, tapi saat itu Saudah binti Zam'ah kemudian mentutupnya karena turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian rahmati Allah, intinya adalah istri-istri Nabi itu adalah memberikan contoh kepada kita untuk apa? Untuk menjadi satu tauladan buat kita, dan kita harus menjadikan kata kunci istri-istri Nabi itu adalah yang senantiasa menjadi sandaran buat kita dari segi akhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ada beberapa poin bahwa keutamaan istri Nabi adalah yang pertama, mereka lebih memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Yang kedua, mereka juga adalah ummul mukminin, ibu dari para orang-orang yang beriman. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah jika berbuat baik akan dilipat gandakan pahalanya. Jika berbuat jelek akan diberikan hukuman. Ibu pernah ingat cerita di mana Rasulullah dibuat provokasi antara Hafsah dengan Aisyah. Di situ sampai turun wahyu. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah. Ayat apa? Surat apa? At-Tahrim. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan yang jelas-jelas madu sudah sesuatu yang halal? Kenapa engkau haramkan? Nah, itu awalnya saat Zainab pergi, Rasulullah ke rumah Zainab, kemudian meminum madu, kemudian kembali ke rumah Hafsah. Kata Hafsah, kok baunya seperti gharamatan, seperti bau yang aneh. Kalau bahasa kita mah kayak bau pete gitu, bau jengkol gitu. Akhirnya mereka memprovokasi. Nah, disinilah akhirnya kata Nabi, kalau kamu ingin menjadi istri aku yang taat, ikut. Tapi kalau ibaratnya ingin ngebantah, ya sudah, lebih baik aku menceraikannya, bahasanya begitu. Jadi jika berbuat baik, maka Allah akan lipat gandakan, dan jika berbuat baik, jelek akan diberikan hukuman. Ya, ini sesuai dengan ayat Quran di dalam surat Al-Ahzab ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah
مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. Hai istri-istri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipat gandakan. Niscaya dilipat gandakan siksaan kepada mereka 2 kali lipat, dan Allah yang demikian itu mudah bagi Allah. Dan barang siapa yang di antara kamu sekalian, istri-istri Nabi, tetap taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan amal yang soleh, niscaya kami akan memberikan kepadanya pahala 2 kali lipat dan kami sediakan baginya rezeki yang mulia. Ibu-ibu sekalian rahmati Allah, ada 3 golongan saat Allah memberikan di mana masuk surga itu adalah yang pertama, golongan yang pertama minan nabiyyin, yaitu para nabi-nabi diberikan satu kebahagiaan, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Nah ini sudah level tingkat tinggi ya Bu. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang selalu diuji oleh Allah, diuji dengan segala kesabarannya, diuji dengan segala sesuatu ujian yang begitu hebatnya, tapi hamba Allah di sini dia mampu difa, itu menahan segala sesuatu yang memang dari Allah, ujian-ujian, dan tidak pernah mengeluh. Adapun yang ketiga, model seperti kita ya, yang masih berkeluh kesah, masih ini itu, masih pengen ini itu segala macam, maka di sini kita masuk golongan yang ketiga. Apakah masuk surga? Masuk. Tapi kata Rasulullah akan ada tahapan-tahapannya. Makanya Rasulullah itu karena begitu cinta kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah ini selalu mengatakan salim salim, ya Allah selamatkan umatku, salim salim, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Ya, ibu-ibu sekalian rahmatullah Allah, bahwa Saudah binti Zam'ah ini adalah wanita yang cerdas, wanita yang sangat faqih. Artinya kedalaman ilmunya pun apa yang selalu didapatkan dari Rasulullah SAW selalu beliau melaksanakannya dan menjadikan contoh buat kita bahwasanya Rasulullah tidak melihat secara fisiknya, tapi Rasulullah saat menikahkan Saudah binti Zam'ah adalah memberikan satu tauladan kepada kita sebagai umatnya. Menikah bukan karena sebab zahir, tapi di sana Rasulullah melihat karena melihat ada nasabnya dari Saudah dengan Sakran bin Amr, anaknya banyak. Satu sisi Rasulullah pun ada anaknya, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum. Dari pihaknya Saudah binti Zam'ah begitu juga, anaknya banyak, bererod. Tapi di sini perannya Saudah binti Zam'ah begitu mencintai secara menyeluruh. Tidak ada ini anak Nabi, yang ini anak saya, yang ini anak walon, nggak ada. Ya, semuanya samakan semuanya bil mahabbah wal uddiyah, dengan cinta dan kasih sayangnya kepada anak-anak Nabi dan juga anak dari Sakran bin Amr. Ibu-ibu sekalian rahmatullah, sampai jam berapa Bu Ica? 11. Kembali bahwasanya ada yang perlu kita contoh di dalam Saudah, sosok Saudah binti Zam'ah ini, yaitu apa? Kesabarannya beliau, ya. Kemudian dia merasakan saat digilir, ya. Nabi saat itu ingin menceraikan Saudah, tapi dengan iba memberikan jawaban yang jelas kepada Rasulullah, ya Rasulullah, janganlah engkau ceraikan aku, karena aku ingin selalu sampai akhir hayatku dan aku dipertemukan sampai ke dalam surga dengan engkau. Jadi kalau orang menikah, Ibu Afwan, misal ada yang menikah, ternyata suaminya meninggal. Kemudian saat itu sama-sama udah meninggal. Kira-kira di situ mau milih ada suami yang pertama apa yang kedua? Tergantung Ustazah, kalau misalnya dia banyak kayaan, saya milih yang kayaan misalnya, ada nggak yang begitu?
Kalau dia rasanya kempes, dompetnya ya kagak mau. Emang di sorga ntar begitu ya? Ya, kan nggak dibawa. Maka di sini ada yang mengatakan ulama pendapatnya memilih. Siapa yang memilih? Kalau yang lakinya, yang kita perempuannya memilih. Mau yang suami pertama atau yang kedua. Tapi ada yang mengatakan juga pendapat yang kedua, saat si suami pertama meninggal, kemudian suami yang kedua hadir dengan kita, maka yang terakhir itulah yang selamanya akan bertemu dengan kita. Ya, tergantung ibu dah. Kalau mau ngambil pendapat pertama, silahkan. Mau yang kedua, nggak apa-apa juga. Gitu. Cuman ntar masih ingat apa enggak ya? Bisa. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, hijrahnya tadi, golongan orang-orang yang hijrah ke Ethiopia, ya, mereka itu mendapatkan komando dari Rasulullah SAW yang ditanggung jawabi oleh Utsman bin Affan untuk pergi berhijrah. Kemudian gak lama pergi lagi gelombang keduanya. Nah, Saudah binti Zam'ah ini selama dalam perjalanan hijrah itu tidak terpikir yang namanya menikah dengan Nabi. Nggak terpikir, tapi karena melalui mimpi-mimpi tersebut Allah hadirkan kepada Saudah binti Zam'ah dan ditakwilkan, diartikan mimpi tersebut oleh suaminya bahwasanya engkau akan menikah, akan dikhitbah, akan dipinang oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW atau Rasulullah SAW. Kata Saudah binti Zam'ah, nggak mungkin. Kita adalah seorang hamba Allah, beliau adalah seorang nabi. Ya manusia, Nabi juga seorang manusia. Tapi disitulah perannya Saudah binti Zam'ah, karena sudah pilihan Allah, maka Allah memberikan yang terbaik. Karena kenapa? Selain seorang sosok yang humoris, ya, Saudah binti Zam'ah bisa menyenangkan hati Nabi. Nabi saat dengan Khadijah, cerita-cerita dengan kenangannya begitu indah, sampai ada kecemburuan dari Aisyah radhiyallahu an. Datang teman-temannya Khadijah mengetuk pintu. Kalau bahasa kita, kenapa Aisyah cemburu sementara yang ngetok pintu semuanya hampir nenek-nenek? Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah yang tadinya ada di pahanya Aisyah langsung bangun. Ya Bapak, langsung bangun kemudian bukain pintu karena terdengar hampir mirip suara itu dengan suaranya Khadijah. Kata Aisyah, Khadijah, bahasanya begitu. Kalau bahasaan kita, Khadijah lagi, gitu. Karena orang Arab, Khadijah sambil naik melengking suaranya. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah marah. Ya Aisyah, bahwasanya kenangan yang paling indah itu adalah dengan Khadijah. Bahwasanya yang memberikan semua dari harta, keturunan, semuanya adalah Khadijah. Baru tuh, karena mendapatkan teguran dari Rasulullah, Aisyah malu. Maka dibukakan pintunya, kemudian sama Nabi dipotongkan kambing untuk dimasak. Bahasa kita masakan ala Mesir, dihadirkan kepada teman-temannya Khadijah. Ya. Saudah binti Zam'ah karena begitu cinta kepada Rasulullah sampai tidak ingin diceraikan, maka dibagi giliran dirinya untuk Aisyah. Apa kata Aisyah? Wallahi, demi Allah, saya tidak pernah melihat seperti sosoknya Saudah binti Zam'ah. Dia adalah seorang yang penyayang, dia adalah seorang wanita yang paling cerdas. Beliau juga adalah wanita yang membagi gilirnya untuk saya, sampai seperti itu. Begitu juga Saudah tidak pernah ada rasa dendam, kesel sama istri-istri yang lainnya, wabil khusus saat itu Aisyah ya, karena yang paling dekat saat itu. Maka saat itulah Saudah binti Zam'ah menjadi seorang wanita
yang dalam sebuah riwayat disebutkan adalah wanita yang periang. Yang kedua adalah memberikan penerang buat Rasulullah saat bersedih gitu. Kemudian juga dalam sebuah riwayat bahwasanya Saudah binti Zam'ah ini adalah wanita yang tangguh, yang paling kuat, yang paling sabar karena bisa menghidupkan, artinya memberi ayah anak-anak Nabi juga dengan anak-anaknya beliau. Jumlahnya 6. Anak Nabi berapa? Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Siapa lagi? Ada lagi? Ya, Zainab, Fatimah, Ruqayyah, Ummi Kulsum. Ya, subhanallah. Itu sampai beliau mampu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Baik, Ibu-ibu sekalian rahmati Allah. Saya kembalikan forum ini kepada Bunda Ica. Dan sekali lagi jika ada yang mau menanyakan, semoga bisa kita jawab secara bersama, dan terima kasih. Terakhir, dalam firman Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innama yuridullahu liyadhhiba 'ankumur rizza ahlul baiti wa yutahhirukum tathira. Jadi di sini bahasanya innama yuridullah, sesungguhnya di mana Allah menginginkan ya buat ahlul bait Rasulullah itu bentuk tadhira, artinya suci. Istri-istri Nabi itu enggak ada dilamar ama yang namanya para sahabat. Semuanya itu dimuliakan oleh para sahabat. Contoh, Abdurrahman bin Auf memberikan dari sebagian harta kekayaan keuntungannya buat siapa nih? Buat Saudah dan para istri-istri Nabi. Begitu juga Umar bin Khattab memberikan sebagian hartanya kepada istri-istri Nabi, juga termasuk Saudah binti Zam'ah. Saat mendapatkan begitu banyaknya, maka diambil. Kan biasanya mainnya kantongan ya Bu. Diambil secukupnya Saudah binti Zam'ah, sisanya yang paling banyak dibawa kepada untuk ummahatul mukminin, ibu-ibu kaum mukminin, yang janda-janda ya, yang orang yang du'afa, yang tidak mampu, maka diberikan kepadanya. Jadi secukupnya saja. Makanya disebut Saudah binti Zam'ah ini adalah panjang tangannya. Kata Nabi, nanti setelah aku meninggal akan menyusul istriku setelahku. Gak ada yang tahu siapa kira-kira. Yang bagaimana ya Rasulullah? Karena Aisyah penasaran. Yang bagaimana ya Rasulullah? Yang bentuk tanda-tandanya, yang tangannya panjang tangannya, yang panjang tangannya. Maka saat itu dikumpulkan oleh Aisyah, dilihat, diukur. Tuh Bu, Aisyah subhanallah, karena beliau adalah seorang gadis dari sekian istri-istri Nabi, yang gadis cuma satu, yang lainnya semua janda. Kan biasanya kalau gadis mah banyak ulahnya ya. Nah, dikumpulin oleh Aisyah, dilihat, wahai Ummul Mukminin, wahai para istri-istri Nabi, coba tangannya diukur, diri suruh diangkat begini Bu, dilihat gitu Bu ya, atu mana, perasaan semuanya sama ya. Tapi di sini langsung Aisyah mengkiaskan bahwasanya Saudah binti Zam'ah inilah yang disebutkan dari cerita dari Rasulullah SAW akan meninggal setelahku tidak lama adalah Saudah binti Zam'ah. Tidak sebutin siapa yang meninggal, tapi Aisyah langsung feeling ke situ. Ternyata betul. Setelah meninggalnya Nabi, selang berapa lama? Enggak lama Saudah binti Zam'ah meninggal dunia. Ya. Kalau dilihat secara fisik, saat lagi pergi haji,
ya, pergi haji bareng dengan rombongan Umar bin Khattab, para sahabat yang lainnya. Yang paling belakang itu adalah Saudah binti Zam'ah. Saat dilihat, mana Saudah, kata Umar bin Khattab, oh di sana, itu badan yang paling besar, jalannya kerepotan, ya, itulah dia. Subhanallah. Nah, Nabi pun mengatakan itu istriku yang sedang berjalan, gitu. Jadi Nabi sambil tersenyum, gitu. Tersenyum dalam artian subhanallah, Allah memberikan begitu kebahagiaan buat Nabi karena bisa bercanda. Al-fukaha artinya bisa bercanda, di mana saat kesedihan Rasul datang Saudah adalah jiwanya humoris. Ibu demen bercanda nggak sama suami? Saya tanya. Kalau dapat amplop banyak bercanda Ustazah. Kalau dapat uang ke pasar belanja 50.000 enggak. Nah ini yang repot nih Bu. Ada abang duitnya banyak disayang ya. Enggak ada duitnya abang. Masya Allah galak amat Bu. Baik ibu sekalian, Ibu Cak saya serahkan. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tentang Saudah binti Zam'ah. Kalau nggak salah saya Saudah juga termasuk yang paling sering sedekah ya Ustazah. Jadi terkenal salah satunya juga yang paling sering sedekah. Kita tutup insya Allah kajian kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kepada Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mohon maaf kurang lebihnya ya Bu. Saya jika ada yang kurang benar saya mohon diberikan pintu maaf. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah ya. Terlebih dahulu untuk pengurus dari Al-Mar'atus Shalihah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatannya, panjang umur, sehat, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Buat para ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan ibu dalam langkah dan perjalanan berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.